Also, da den de Thomas de Nabalinge Samarulia, Kungam Sai ki Sembrishai. Hari ini saya ingin menyampaikan salam saya untuk Anda semuanya dan mendoakan semoga Anda semuanya dalam kondisi sehat-sehat. Hari ini adalah merupakan hari kedua daripada pengajaran Arya Shema, pengajaran musik semi. Hari ini saya akan berbicara tentang perbuatan baik yang ke-10 dari biografi perbuatan baik. Jadi pertama-tama, perbuatan baik ke-10 dari autobiografi perbuatan baik. Lalu da dele ya, ane namda liji me nane da liji juga disuyai pada dele ya, jangan minggu dosi ki. Saya berbicara tentang perbuatan baik ke-10. Apa yang membuat attendant daripada Sangye Patrut menulis perbuatan baik ini? Saya akan berbicarakan hal ini dengan kombinasi. Jadi terutama terdapat 3 sisi utama dalam teks tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah penghormatan dan juga iklan untuk mengarangnya. Yang kedua adalah hakikat daripada geografi. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Dan di antara ini, ketika kita berbicara tentang yang kedua daripada 3 bagian utama tersebut, ia adalah merupakan bagian utama atau tubuh daripada teks tersebut. Ia memiliki 2 bagian, yaitu pertama adalah bagian pendahuluan bagaimana ia memasuki dharma, yang kedua adalah bagaimana ia mempraktekkan dharma dari 3 individual. Dan kita telah berbicara tentang bagian yang pertama, bagaimana ia mempraktekkan daripada 3 jenis individu. Bagaimana ia mempraktekkan jalan daripada individu dengan lebih rendah, lebih tinggi, sedang, dan tinggi. Dan di antara ini kita berbicara tentang yang ketiga. Yang ketiga adalah bagaimana ia mempraktekkan jalan daripada individual yang lebih tinggi. Dan ini memiliki 3 bagian, yaitu intensinya, yaitu membagikan bodhicitta. Yang kedua adalah tindakan bermeditasi pada 2 jenis bodhicitta, dan yang ketiga berlatih di dalam sila ataupun sumpah daripada kedua jenis bodhicitta tersebut. Dan kita berbicara tentang yang kedua daripada ini, yaitu tindakan daripada 2 jenis bodhicitta, yaitu bermeditasi pada bodhicitta relatif dan bermeditasi pada bodhicitta tertinggi ataupun ultimat. Kita berbicara yang pertama, yaitu bermeditasi pada bodhicitta relatif. Bermeditasi pada bodhicitta relatif ya, mempunyai 2 bagian, yaitu mempertukarkan diri dengan orang lain dalam meditasi, dan yang kedua adalah mengambil kesulitan sebagai sang jalan pasca meditasi. Dan hari ini kita akan berbicara tentang mempertukarkan diri dengan orang lain dalam meditasi. Ayatnya berkata, memberikan manfaat pada orang lain pada dasarnya bergantung pada pemberian. Kebahagiaan Anda untuk orang lain dan mengambil rasa sakit mereka pada diri Anda sendiri. Saya memberi tanpa suatu jejak keterikatan ego, tubuhku, serta bendaku dan kebajikan untuk makhluk-makhluk pengembara. Saya berpikir ini sebagai salah satu perbuatan baikku. Jadi dalam autobiografi perbuatan baik, ini adalah merupakan ayat perbuatan baik yang ke-10. Dasar pemahaman ini atau arti daripada baik ini adalah kita berbicara tentang jadi mengembangkan suatu intensi, suatu perusahaan yang benar-benar untuk mengembangkan suatu keinginan untuk mencapai pencerahan. Jadi artinya adalah di kala mana seseorang mengembangkan kehendak intensi ataupun niat tulus untuk mencapai pencerahan agung, mereka harus menggunakan seluruh tempat, tubuh, dan harta benda mereka mulai sekarang hingga langit runtuh untuk
menciptakan akar kebajikan yang akan membawa semua makhluk hidup sepanjang bentangan angsa yang menginginkan keadaan yang lebih tinggi dan keunggulan sejati untuk mencapai keadaan yang lebih tinggi dan keunggulan sejati. Jadi ini adalah kita harus memiliki suatu perasaan yang sedemikian yang kuat sekali. Jadi kita harus mengumpulkan semua kebajikan-kebajikan ini untuk membebaskan semua makhluk daripada penderitaan-penderita. Dan bahkan bahkan 이나야 전주 쌤바 대주기 지점식이 동해 첨부여받아 강해 첨부여 jadi 이나야 대술지기 Jadi begitu mereka melakukannya untuk membawa semua makhluk hidup di sepanjang bentang ruang angkasa dari semua penderitaan, mereka akan dengan sukarela dan gembira menjalani semua penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh orang-orang dengan sarana prasna yang lebih rendah seperti kendaraan dasar. Dan untuk melakukan praktek luas daripada bodhisattva. Jadi mereka bagi para bodhisattva ini mereka tidak akan mengalami ataupun merasakan penderitaan seperti yang dirasakan oleh mereka yang mempunyai prasna ataupun kapasitas yang lebih rendah. Jadi mereka melakukan tingkatan yang luas. Jadi mereka mempertukarkan diri dengan orang lain. Jadi pada dasarnya ini kita berbicarakan dengan hal ini. Jadi ada beberapa orang yang tidak memahami poin penting ini. Dan apa yang mereka katakan itu, bahwa ini hanyalah berarti menjadi sedikit bermurah hati saja ketika kita mempertukarkan diri kita dengan orang lain. Jadi kita mempertukarkan diri itu artinya adalah kita tertarik dengan penderitaan orang lain. Oh, kita mengatakan, oh saya akan melakukan sesuatu untuk melenyapkan penderitaan orang-orang tersebut. Dan ada juga mereka berpikir bahwa di bagian awal hidup mereka itu, bila menjalani suatu kesulitan ataupun rasa sakit, tidak masalah, sehingga di akhir kehidupannya orang-orang akan menganggap mereka adalah sebagai praktisi yang dharma yang baik dan akan mendapatkan satu reputasi. Ada juga orang yang berpikir bahwa di bagian depan nggak apa-apa, mereka mengambil kekalahan pada diri sendiri, memberikan keuntungan dan kemenangan pada orang lain dan sebagainya di bagian depan daripada kehidupannya. Tetapi di akhir kehidupan mereka, keluarga, teman, serta semua orang dekat dengan mereka, keuntungan berperolehnya akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan masalah atau kesulitan yang dialami di awalnya. Jadi kalau kita melihat hal ini, ketika kita melakukan, ketika mereka memberikan ataupun memberikan kesenangan atau mengalami kesulitan untuk orang lain, mereka itu tidak benar-benar meninggalkan ataupun membebaskan duniawi ini, tetapi mereka ingin memperoleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang mereka di bagian depannya. Jadi mereka berpendapat bahwa kalau kita memberikan kebahagiaan pada orang lain dalam kehidupan ini, maka jasa karma kebaikan itu akan kita bawa di kehidupan yang berikutnya. Mereka akan menjadi bahagia, sejahtera, dan sebagainya. Jadi ada juga orang yang bertindak dengan demikian. Dan khususnya terdapat orang yang mengatakan bahwa saya telah berlatih pelatihan lojong, pelatihan batin. Saya menghargai orang lain dan sesungguhnya apa yang terjadi adalah ketika orang-orang menghina pada mereka, orang-orang yang berpihak padanya untuk membantu orang-orang ini, mereka maka akan dan memarahi dan menaklukkan, menginjak-injak semua musuh-musuh mereka itu tanpa pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi demikian ada orang-orang seperti ini. Jadi
perbuatan itu mungkin terlihat seperti tindakan bodhisattva mempertukarkan dirinya dengan orang lain, tetapi itu sesungguhnya adalah bersalah dengan prinsip daripada bodhicitta tersebut. Jadi lupakan saja cara-cara mengambil penderitaan diri orang lain untuk diri sendiri. Bahkan sebenarnya tindakan mereka itu tidak lebih dari karma yang mencampurkan tindakan bajik dari alam keinginan dengan tindakan tidak bajik. Jadi ini adalah karma campuran, dan disebabkan karena ini sehingga zaman ini di dalam komunitas kita, kita berkata kita berlatih dalam bodhicitta. Saya melakukan latihan pemotongan cu, marah yang mendalam. Mereka mengatakan hal yang sangat mengesankan demikian ini, tetapi sangat diragukan apakah sebagian besar dari kita benar-benar memahami poin penting dalam mempertukarkan diri kita dengan orang lain. Jadi demikian juga dengan diri kita sendiri. Mungkin apa yang kita lakukan itu adalah sama seperti itu, tetapi di akhirnya kita juga seperti mengharapkan keuntungan. Jadi sesungguhnya itu bukanlah akhirnya itu adalah membohongi diri kita sendiri dan membohongi orang lain. Jadi kalau bohongin kita itu benar-benar membodohi diri kita sendiri kalau kita bertindak demikian. Dan terutama ketika kita mengikuti jalan ataupun jalur daripada bodhisattva, kita sesungguhnya harus mengikuti seorang sahabat spiritual yang sangat terlatih, yang ahli dalam mengajarkan jalan bodhisattva dan terlatih dalam kebajikan yang luas yang akan membawa semua makhluk hidup pada keadaan pembesaran dan kemahatauan. Jadi esensinya di sini adalah inilah yang diajarkan di dalam autobiografi perbuatan baik. Dan kembali lagi kepada Nikki Dorje sendiri, Nikki Dorje selalu memikirkan semua makhluk ataupun memikirkan semua makhluk hidup yang merupakan bunda-bundanya. Apa yang ia pikirkan adalah mereka menginginkan kebahagiaan dan apa yang mereka tidak inginkan adalah penderitaan. Tetapi yang sering kita ketahui adalah kalau kita berbicara para muliawan, mengambil atau melepaskan penyebabnya, sedangkan orang-orang biasa menerima ataupun melepaskan hasilnya. Jadi dengan demikian bahwa para muliawan itu sesungguhnya mengambil ataupun melepaskan sebab-sebabnya atau penyebabnya. Karena kita tahu bahwa kita harus mengetahui apa sebab daripada apa yang kita lakukan, sedangkan makhluk-makhluk yang biasa mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Meskipun kebajikan adalah penyebab kebahagiaan, mereka meninggalkannya seolah-olah itu adalah racun. Dan meskipun ketidakbajikan adalah penyebab penderitaan, mereka menggunakannya seperti seolah-olah senjata, dan akibatnya adalah penderitaan samsara dan alam rendah yang tak terhingga dan tak terbayangkan, yang tanpa jeda dan untuk waktu yang lama dan parah, bahkan tanpa kesenangan sesaat pun. Dan Nikki Dorje memahami hal ini dari lubuk hatinya yang terdalam dan memahami bahwa penyebab utama dari penderitaan yang terus-menerus ini adalah bahwa mereka hanya memikirkan pikiran dan tindakan kepentingan diri sendiri. Jadi hal utama atau yang biasa yang terjadi pada pemikiran kita adalah apapun yang penderitaan yang menimpa orang lain, itu nggak masalah. Orang menderita, orang mau meninggal, mau sakit, itu nggak ada masalah. Itu tidak ada hubungan dengan saya. Yang paling penting.
Yang saya penting lakukan adalah apa yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih sehat, apa yang saya lakukan lebih panjang umur, apa yang saya lakukan lebih sukses dan sebagainya. Dan bila mana hal itu bisa terjadi ataupun tercapai, maka itu sebenarnya adalah apa yang benar-benar saya inginkan, dan kita mengambil ini sebagai esensi daripada latihan kita dan sebagai meditasi hidup kita. Dan dikarenakan itulah maka ia membawa penderitaan bagi kita. Dan Mikir Dorje memahami hal ini dengan baik. Jadi ia memahami ini dan beliau merasakan kasih sayang yang tak tertahankan untuk makhluk-makhluk yang tidak waras dan penuh ilusi ini. Dan ia mengamati bahwa mereka ini adalah orang tidak memahami apa sebab daripada kebahagiaan dan penderitaan. Dan ia berpikir, dan ia mengetahui bahwa terdapat sedemikian banyak jenis-jenis penderitaan bagi makhluk-makhluk ini. Dan ia berpikiran, tetapi apa salahnya jika penderitaan 100 atau 1000 kali lebih parah daripada yang menimpa semua makhluk hidup itu kepada diri saya itu, maka saya bisa menggantikannya itu, maka itu akan sangat luar biasa sekali. Jadi demikian perasaan yang selalu dimiliki oleh Mikir Dorje. Dan saat ini kita memiliki satu pertanyaan yang muncul lagi. Pertanyaan adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Mikir Dorje adalah demikian. Anda tidak pernah bertemu dengan Mikir Dorje, bagaimana Anda bisa mengetahui perasaan yang dimiliki oleh Mikir Dorje? Ketika kita melihat daripada, kalau kita melihat pada cerita pembebasan Mikir Dorje, maka kita dapat memahaminya. Sejak beliau masih kecil, ia masih hampir tidak bisa berpikir ataupun mengerti atau memahami apapun. Tetapi beliau secara amin memiliki cinta kasih yang tak terbendung terhadap makhluk hidup lainnya. Tidak ada seorang yang dapat menghentikannya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahuinya? Jadi waktu ketika ia kecil, jadi di keluarga ia terdapat seekor anak sapi hijau ya. Jadi Percamjo ini adalah anak sapi percampuran yak dan sapi biasanya. Dan ia berpikir bahwa ada seseorang akan disembelih daripada Jo ini. Jadi ia berusaha untuk melindunginya. Jadi di siang hari ia selalu bersama dengan Jo ini untuk melindunginya. Dan di malam hari ia akan membawa Jo itu, anak sapi itu, ke dalam rumah dan tidur dengannya. Dan juga di keluarganya terdapat seekor katakanlah kambing betina, dan kambing betina ini orang tuanya ingin memberikannya kepada seorang lama. Ya, ada seorang lama yang mereka undang di rumah dan mereka ingin mempersembahkan kambing ini kepada sang lama. Tetapi ketika mereka mempersembahkannya, Mikir Dorje sendiri menyadari bahwa bila mana diberikan kambing ini pada sang lama, maka sang lama akan membunuh kambing ini. Dan ia mengembangkan satu cinta kasih dan welas asih yang tak tertahan pada kambing betina itu. Ia mengatakan bahwa kambing betina ini sangat baik sekali dan saya tidak akan memberikannya. Dan kemudian ia meraih kaki daripada kambing betina tersebut dan mempertahankannya sampai ia benar-benar kelelahan dan orang-orang menolaknya. Tetapi ia tidak mau melepaskan kambing betina terhidup sampai ia benar-benar sudah sangat kelelahan sekali. Sampai benar-benar ia sudah sangat kelelahan, ia tidak akan meninggalkan daripada kambing betina tersebut. Dan waktu itu ia benar-benar masih adalah seorang anak yang sangat kecil sekali. Sebelum ia dikenali sebagai Karmapa, beliau sudah memiliki secara alami welas asih yang demikian ini. Jadi
orang-orang dari keluarga bodhicitta, maka secara alami ia akan mengeluarkan air mata untuk makhluk hidup lainnya. Dan hal ini terjadi pada Mikyo Dorje. Dan para guru Kadampa, terdapat satu perkataan, apa yang mereka katakan adalah, bila mana Anda dapat mengambil salah satu makhluk hidup, bahkan jika itu berarti mengalami penderitaan negara sampai bukan hanya 1 atau 2 hari, sampai samsara dikosongkan, bila mana Anda perasaan yang demikian itu muncul pada diri Anda, pada poin itu, kamu telah benar-benar mengembangkan bodhicitta aspirasional yang autentik. Saat itu Anda dikatakan telah mengembangkan bodhicitta aspirasional yang autentik. Dan bila mana Anda memiliki intensi yang demikian ini, dan mampu untuk melakukan atau meletakkan dalam praktis tubuh, ucapan, maupun batin pikiran, dan tanpa ada satu sedikit ketakutan apapun untuk mengaplikasikan dalam tindakan dengan tubuh ucapan Anda, baru saat itulah Anda memiliki bodhicitta keterlibatan yang sejati atau autentik. Jadi sebenarnya adalah sangat sulit untuk memiliki bodhicitta yang autentik. Jadi begitu Anda mengembangkan bodhicitta aspirasional yang dan bodhicitta keterlibatan seperti itu, maka tidak akan ada kesulitan dalam mengembangkan iklara bodhicitta keterlibatan dan aspirasi. Demikian mereka mengajarkan ataupun yang diajarkan oleh para guru Kadampa. Dan dalam batin Karmapa, Mikyo Dorje, ia di dalam batinnya selalu berpikir bahwa semua makhluk hidup telah menjadi ayah, ibu, teman, dan kerabat, saudara saya, partner di dalam kehidupan saya, dan sebagainya. Bila mana kita telah memikirkan, bagaimana kita memikirkan bahwa mereka telah melindungi diri kita dan melindungi kepemilikan kita, kita tidak dapat membayangkan, bahkan itu tidak hanya terjadi pada suatu tempat dan bukan hanya terjadi satu kali, itu sudah terjadi pada triliunan kali. Itu bukan hanya 1-2 makhluk, tetapi tak terhingga. Dan singkatnya, jumlah waktu, tempat, individu, dan sebagainya itu begitu besar, sehingga bahkan para Buddha pun tidak dapat menghitungnya. Jadi ketika kita memikirkan situasi yang demikian ini, makhluk hidup yang telah melindungi kita berkali-kali dan memberikan kita manfaat dan kebahagiaan, dan kita pikirkan siapa yang telah melakukan hal ini? Adalah Bunda kita. Semua makhluk hidup yang telah sedemikian baik, yang melakukan perbuatan baik pada diri kita sendiri. Jadi, bila mana kita memikirkan hal ini dari lubuk hati kita yang terdalam, maka bila mana kita dapat mengambil salah satu kesulitan yang mereka hadapi atau satu penderitaan itu, bahkan bila mana saya harus mengalami penderitaan tersebut sampai sasara itu kosong, maka kamu akan dapat melakukannya dan kamu juga akan mempunyai keuletan untuk melakukannya. Dan akan secara alami mempunyai satu intensi untuk mempertukarkan diri kita dengan orang lain. Jadi ketika kita bila mana kita tiba pada poin untuk melakukannya, maka sesungguhnya tidaklah sulit untuk mempertukarkan diri kita dengan orang lain. Jadi secara alami itu akan muncul. Dan hal ini yang terjadi pada Mikyo Dorje. Jadi demikian juga sejak Paduka Mikyo Dorje masih kecil, beliau tidak memiliki banyak pikiran untuk kepentingan dirinya sendiri.
Beliau tidak pernah memikirkan apakah dirinya akan berbahagia atau mendapatkan ini atau tidak. Beliau tidak pernah memikirkan hal demikian ini. Beliau selalu mengkhawatirkan tentang orang lain ataupun kehidupan orang lain. Jadi pada umumnya Mika Dorje, di sekitar Mika Dorje ataupun di sekeliling Mika Dorje terdapat murid-murid atau siswa-siswa atau orang-orang di sekitarnya. Tidaklah semua orang itu adalah orang baik. Sudah barang tentu tidak semuanya orang baik atau orang buruk, tetapi mungkin lebih banyak adalah orang buruk. Tentu saja ada orang baik ataupun orang tidak baik yang di sekitarnya lebih banyak. Dan mereka ini tidak pernah mendengarkan apa yang ia sampaikan. Jadi apa yang ia katakan ini baik dan itu buruk, ia itu tidak mendengarkan, mengikuti, dan mereka melakukan hal-hal yang berseberangan. Dan tapi Mika Dorje, beliau tidak terganggu oleh itu. Apapun yang dilakukan orang itu tidak masalah. Dia tidak akan terganggu dan tidak merasa sedih. Dia tidak pernah memikirkan mereka tidak menghormati saya dan sebagainya. Beliau tidak memiliki pemikiran demikian ini. Alih-alih untuk kebahagiaan orang lain, maka ia selalu mengabaikan kepentingan dirinya. Jadi ia selalu memikirkan apa yang dapat saya lakukan, apa mesti saya lakukan untuk orang lain. Ia selalu memikirkan hal yang demikian ini. Dan dikatakan bahwa setiap orang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Dan bahwa Mika Dorje melakukan dengan demikian. Jadi ini adalah sesuatu yang diketahui secara umum pada saat itu. Dan demikian juga banyak sekali orang-orang yang mengatakan orang-orang biasa tidak dapat melakukan semua hal yang beliau lakukan dalam satu hari dengan kesulitan besar. Jadi mereka mungkin tidak mampu melakukan, mereka akan merasa kecapean. Jadi mereka tidak mampu untuk melakukan semua hal yang beliau lakukan dalam satu hari. Dan pada saat itu, adalah ketika bumi seolah-olah dipenuhi dengan praktisi Dharma, semua yang disebut dengan nama praktisi Dharma, tetapi sebaliknya, jadi pada saat itu, dipenuhi dengan praktisi Dharma yang tetapi sebenarnya rela mengorbankan bahkan hidup mereka sendiri guna mendapatkan kebenaran. Jadi boleh dikatakan sebagai praktisi Dharma sumu. Jadi bagi Mika Dorje, ia tidak peduli ia tidak peduli, Mika Dorje tidak peduli tentang siapa-siapa yang akan memperoleh tingkat kekayaan ataupun status yang lebih tinggi, keunggulan yang sejati dan sebagainya. Ia tidak mempedulikan itu. Ia akan merasa bersuka cita. Jadi contohnya adalah bila mana ada orang yang mendapatkan jutaan miliar US dollar, maka ia akan sangat berbahagia, bukan? Jadi demikian juga ketika seseorang ketika mereka melakukan hal baik, ketika ia mendengarkan orang lain melakukan hal-hal baik, maka ia benar-benar sangat bersuka cita untuk itu. Jadi ia tidak mempunyai beliau tidak memiliki perasaan yang tidak nyaman gitu untuk keberhasilan orang lain. Banyak sekali orang menyebut diri sebagai praktisi baik. Ketika orang-orang yang kita senang, orang-orang yang kita senangi mendapatkan keberuntungan, kita merasa senang. Tetapi orang-orang yang kita senang memperoleh suatu keberuntungan, kita merasa tidak nyaman di dalam hati kita.
Jadi demikianlah sesungguhnya terjadi pada diri kita. Jadi bagi mereka-mereka ataupun orang yang susah untuk merasa senang ketika orang lain mendapatkan kesenangan, itu adalah sangat sulit untuk mengatakan mereka itu memiliki bodhicitta. Jadi alasannya adalah bila mana batin Anda tidak dapat memperoleh seseorang itu memperoleh kebahagiaan atau keberuntungan dalam kehidupan ini, itu bagaimana kita bisa mengatakan kita akan memberikan jadi contohnya maksudnya adalah begini, ketika seseorang tidak mampu untuk menanggung ataupun merasa tidak nyaman ketika orang lain memiliki sedikit keberuntungan, sulit untuk mengatakan bahwa orang itu memiliki bodhicitta. Ini karena jika mereka tidak dapat membuat batin mereka itu sejalan dengan orang lain yang memiliki sedikit keberuntungan dalam hidup ini, maka mengatakan bahwa mereka akan memberikan kesenangan yang tidak ada habisnya, kebajikan, pembebasan tertinggi, itu adalah sesuatu yang sangat menggelikan. Jadi bagi Mikyo Dorje, untuk memposisikan diri kita dengan orang lain itu adalah hal yang paling penting sekali. Dan dalam satu perspektif, ketika orang lain mengalami kebahagiaan, ia bahkan tidak mengalami iri hati, bahkan ia merasa bergembira. Dan ketika orang lain menderita, maka ia ketika orang lain mengalami penderitaan, ia merasa penderitaan itu terjadi seperti dirinya sendiri. Jadi contohnya, dan pada saat itu Mikyo Dorje terdapat perkembangan agung pada saat itu, dan ketika orang-orang membuat satu rencana dan rencana itu tidak berjalan sesuai dengan keinginannya, ya kita membuat rencana dan kadang-kadang kita tidak dapat menyelesaikan rencana kita dan kita tidak dapat melakukannya, dan hal itu bisa terjadi, bukan? Dan ia tidak pernah menyalahkan hal ini pada orang, dan ia menyalahkan, oh inilah kesalahan saya sendiri. Jadi dan ia tidak pernah mengatakan, oh orang ini melakukan ini, mereka ini yang telah melakukan. Jadi ia tidak pernah menyalahkan orang lain sama sekali. Dan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, maka ia juga tidak pernah pamerkan diri seperti mengatakan, oh ini saya yang lakukan, ini yang saya lakukan dan sebagainya. Dia tidak pernah pamer seperti itu. Dan khususnya itu banyak sekali orang-orang di belakang membuat rencana-rencana jahat di belakang, tetapi di depan orang bertindak dengan sangat baik sekali, manis sekali. Jadi banyak mengalami menyembunyikan kesalahan di balik itu, dan kemudian berbuka manis di depan orang. Ia tidak pernah melakukan hal itu sama sekali. Artinya tidak pernah melakukan penipuan seperti itu dan melakukan tindakan yang bermuka dua seperti itu. Dan Mikyo Dorje sudah berpraktis mempertukarkan diri dengan orang, ya, bagaimana ia melakukannya pada umumnya. Ia mempunyai murid-murid yang mengatakan, ketika seseorang mengalami penyakit, sakit dan sebagainya, dan ia akan memikirkan itu, ia akan berusaha mengambil seperti misalnya menerima penyakit orang itu, dan oleh sebab itu ia akan mengalami sedikit rasa sakit atau bagaimana. Dan ia pernah mengatakan, dan ini dikatakan pada murid-murid tertentu, tapi tidak dia lakukan dia sampaikan secara rahasia. Jadi ia mengambil penderitaan dan penyakit orang lain sehingga dirinya menjadi tidak nyaman ataupun tidak sehat. Dan ia tidak pernah menceritakan pada orang-orang lain. Dan
Orang yang sakit itu tidak tahu bahwa ini dilakukan oleh Mika Dorje, dan Mika Dorje sendiri melakukannya. Dan alasan untuk melakukan ini adalah untuk, dan bila mana ia tidak menceritakan ini pada orang lain itu adalah karena bila mana ia menceritakan hal ini, maka ia akan terjatuh di dalam 8 dharma, seperti misalnya, oh saya telah melakukan ini dan sebagainya, mencari popularitas dan sebagainya. Jadi demikian. Nah, 라랭을 토라 나도 처음에 통사를 있을래야 다신 제외기 냥래 간전는 거 알았어 라임이나 공기 거뒤이미냐 소소래 맨샤시 땅에 jadi ia dalam melakukan 딱 간다 마 킹중 dan bukan itu saja, Mika Dorje juga selalu berupaya untuk membuat rendah hati ya. Jadi ia selalu mengatakan saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bisa apa-apa dan sebagainya. Jadi ia tidak pernah membuat dirinya sombong dan sebagainya. Dan ia tidak juga menceritakan tentang kualitas-kualitasnya. Jadi beliau benar-benar adalah seorang yang rendah hati. Ia tidak pernah memamerkan kualitas-kualitas dirinya, dan bahkan ia selalu dapat merasakan orang lain ataupun memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi ia selalu memperlakukan orang lain dengan seimbang. Ia tidak pernah memperlakukan seperti, oh saya adalah Kamapa, Anda adalah orang lain. Tidak pernah memperlakukan demikian. Jadi demikian ya, Kamapa selalu bertindak seimbang. Ia tidak pernah memuji dirinya ataupun memuji Kamakajut, dan juga tidak pernah menjelek-jelekkan silsilah lain. Jadi oleh sebab itu maka terdapatnya orang-orang Kajutpa yang mengatakan, oh ia membiarkan orang lain menginjak-injak kebijaksanaan, jasa dan keagungan sendiri seperti ini benar-benar berbahaya bagi ajaran Karmapa. Tetapi ia tidak peduli apa mereka katakan. Itu tidak akan pernah mempengaruhinya. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa bila mana terus-menerus terjadi, maka benar-benar akan berbahaya bagi ajaran Karmapa. Jadi banyak orang mengatakan hal seperti ini pada dirinya. Dengan orang lain, dengan kebijaksanaannya, dengan posisinya, seharusnya ia harus menjadi lebih tinggi dari orang lain. Jadi tidak seperti selalu duduk diam di kamar dan belajar saja. Jadi kalau dengan demikian ini benar-benar akan membahayakan Kamakaju. Jadi demikian orang-orang mengatakannya. Tetapi Mika Dorje tidak pernah mengabaikan, tidak pernah memperhatikan itu semuanya. Itu tidak mempengaruhinya. Beliau itu Kamapa itu selalu mengabdikan tubuh, ucapan, dan batisan semua jasa kebajikannya untuk ajaran dan juga makhluk hidup. Jadi ini adalah benar-benar demikian yang ia lakukan, dan semua murid-murid yang ada di sekitarnya pada saat itu melihat dengan jelas apa yang ia lakukannya adalah seperti ini. Jadi ketika kita berbicara mempertukarkan diri kita dari kisah pembebasan Mika Dorje ini, kita dapat memahami bagaimana kita berlatih untuk mempertukarkan diri. Oke, kita akan istirahat sejenak. 다 공도 경험이기도 저기 다신 지역의 냐면은 수 디즈과리아 노드를 휴제 당 알아도 되는데 다신
berbicara secara singkat tentang pelatihan latihan Mikadorje untuk mempertukarkan diri dengan orang lain. Jadi ketika kita berbicara tentang praktik mempertukarkan diri dengan orang lain, maka ada seorang tokoh sejarah yang mutlak harus kita sebutkan. Siapakah itu? Yaitu seorang sahabat spiritual Kadampa yang agung, yaitu Langri Tampa, yang nama sesungguhnya adalah Dorje Sengge. Jadi ia adalah merupakan orang yang pertama yang mengajarkan tentang instruksi daripada mentukarkan diri dengan orang lain dan mempopularisasikannya. Jadi adalah penting bagi kita untuk mengetahui sejarahnya juga. Dikatakan bahwa ia dilahirkan di abad ke-11 di tahun 1054 dan tempatnya adalah berdasarkan geografi saat ini adalah di wilayah Pempo Lundrupjong, yaitu daerah sekitar Lhasa, Gesek Langri Tangpa, beliau adalah di antara tiga guru, tiga orang guru besar Kadampa, siswa Potawa, dan beliau itu adalah pasangan matahari dan bulan daripada murid Potawa, yaitu Sang Serawa dan beliau yang dikenal sebagai pasangan matahari dan bulan. Dan transmisi daripada instruksi daripada mentukarkan diri dengan orang lain itu diturunkan kepada Raden Thampa. Jadi ia adalah merupakan orang praktisi yang penting daripada mempraktikkan daripada mempertukarkan diri dengan orang lain. Dan kemudian Raden Thampa kemudian mendirikan wihara di Thangpang, dan jadi saya akan menunjukkan wihara dari Berangkang itu. Mungkin dari antara kita belum pernah melihatnya. Dan ada teman yang pergi untuk mengambil fotonya, dan ini di sini saya akan menunjukkan wihara tersebut. Ini adalah wihara yang didirikan oleh Raring Thangpa tersebut, yang disebut Langtang. Jadi ini adalah wihara Langtang. Ini adalah altar utama daripada wihara Langtang. Langtang adalah merupakan wihara Kadampa, dan kemudian yang berubah menjadi wihara Sakya. Dan sampai saat ini ia merupakan tempat Sakya, tradisi Sakya. Ini adalah merupakan rupang utama daripada altar Langtang, wihara Langtang. Ini mungkin sesuatu yang baru. Kita lihat topinya, biasanya kita tidak melihat topi yang demikian ini. Itu seperti topi Gampopa. Dan topi Gampopa itu adalah topi Kadampa, dan mungkin ini adalah topi Kadampa, dan yang menjadi model untuk topi Dapur Ibu Jere. Jadi saya rasa di sini terdapat koneksi di antara mereka itu. Jadi bagaimanapun juga ini adalah merupakan rupang. Jadi di dalam Thampa ini adalah merupakan rupang utama di ruang altarnya. Jadi
Jadi mempertukarkan diri itu adalah dulunya adalah merupakan latihan rahasia, dan itu tidak diajarkan di publik, di umum, dan tidak menyebar dengan luas. Dan tapi Rani Tampa itu mengambil pelatihan batin ini dan menulisnya dalam 8 bait dan menjadikannya sebagai latihan utama. Dan ia juga mengajarkan di umum-umum dan terutama untuk umat-umat di wihara. Dan mulai saat itu pelatihan daripada mempertukarkan diri dengan orang lain dan menyebar. Dan sebelum itu adalah merupakan latihan rahasia, dan mereka hanya mengajarkan kepada murid-murid yang sangat terpilih yang mungkin yang dapat melakukannya. Jadi pelatihan daripada mempertukarkan diri dengan orang lain apa yang dalam latihan ini, apa yang Rarin katakan adalah bahwa ia tidak pernah mengambil napas biasa. Itu artinya adalah ia tidak pernah mengambil napas yang tidak bermakna. Jadi ia selalu memvisualisasikan mempertukarkan diri dengan orang lain. Jadi setiap jadi setiap saat ia menarik napas dan mengeluarkan nafas, ia mengkombinasikan dengan meditasi daripada mempertukarkan, memberikan kebahagiaan pada orang lain, mengambil penderitaan orang lain. Jadi ia mengambil dan memberikan manfaat bagi pada orang lain. Jadi di Tibet demikian juga di antara jadi kita juga mengetahui adanya 7 poin pelatihan batin, dan penulis daripada 7 poin pelatihan batin ini adalah Geshe Cekawa. Dikatakan bahwa beliau pertama kali mengembangkan pada Kakampa karena mendengar 8 bait dari Rani Thapa, dan kemudian ia memasuki ajaran daripada Kadampa. Jadi terdapat hal lain yang perlu kita jelaskan di sini. Ketika kita berbicara tentang 8 bait pelatihan batin, adalah terdapat dalam versi prosa dan terdapat versi dalam bait atau syair. Ini hal yang perlu kita ingat. Menurut opini saya, 8 pelatihan batin itu adalah dalam bentuk prosa. Dan alasan ini adalah ketika kita berbicara prasa, kita berbicara tentang baris-baris kata-kata. Jadi dia bukan merupakan baris-baris para prosa. Tetapi ketika kita menghitung baris-baris daripada syair, maka itu memiliki 8 daripada. Sorry ya. Jadi kita tidak bisa menghitung sebagai prosa syair. Demikian pula komentar Cekawa jelas-jelas dalam versi prosa. Jadi terdapat beberapa alasan kita memikirkannya itu adalah dalam bentuk versi prosa. Tapi saya tidak mengatakan itu adalah dalam bentuk prosa. Tetapi saya rasa itu dalam beberapa cendekiawan mengatakan bahwa ketika Rani Thapa menulis 8 bait pelatihan batin tersebut, ia menuliskan bahwa memikirkan bahwa semua makhluk hidup melampaui permata pengampun kehidupan atau keinginan untuk mencapai kebaikan tertentu. Saya akan selalu berlatih dalam menghargai makhluk hidup. Bait terakhir dari setiap hari selalu berbunyi, saya akan berlatih, tetapi Sanchimpa Dharma Sona mengubahnya menjadi semoga saya. Jadi oleh sebab itu maka di belakangan hari kita selalu membaca
semoga saya. Tetapi kata-kata yang asli dari Lang Tampa itu adalah saya akan berlatih, bukan semoga saya. Jadi demikian banyak yang disampaikan oleh para cendekiawan. Ketika kita mempraktekkan daripada instruksi daripada pelatihan batin Larimpa, maka kita perlu untuk menerangkan apa poin utama daripada latihan itu. Jadi poin ini adalah seseorang memperhatikan memperdukan diri dengan orang lain harus dapat mengambil posisi terendah untuk diri mereka sendiri dan meletakkan semua orang yang lebih besar atau lebih tinggi di atas puncak mereka. Jadi untuk memperdukarkan diri, maka posisi ini yang harus kita ambil untuk memperdukarkan diri. Maka kita harus merendahkan diri kita ataupun merendahkan hati kita. Jadi apapun itu makhluk hidup, maka kita harus mengambil makhluk hidup itu sebagai lebih tinggi daripada kita dan lebih penting menghargai diri kita. Ya, dan bila mana kita dapat melakukannya itu, maka kita dapat melakukan instruksi daripada mendekarkan diri kita. Bila mana kita tidak mampu untuk melakukan hal ini, maka kita tidak akan mampu untuk mempraktekkan memperdukakan diri kita dengan orang lain. Demikian juga poin utama lain daripada memperdukakan diri dengan orang lain adalah Lang Tampa mengatakan peduli teks apapun yang beliau baca tidak ada yang bisa dipahami secara berbeda selain mengatakan bahwa semua kesalahan adalah miliknya sendiri, semua kualitas adalah makhluk hidup lain. Dan karena itu memberikan semua keuntungan dan kemenangan kepada orang lain dan menanggung semua kerugian, kemalangan pada dirinya sendirinya. Jadi dengan demikian apa yang dikatakan tidak peduli berapa teks yang ia pelajari, kita dapat memahami dari sana adalah semua kesalahan itu adalah kesalahan diri kita sendiri dan semua kualitas itu adalah merupakan makhluk hidup atau kualitas makhluk hidup. Dan karena poin utama ini, kita harus memberikan kejayaan dan keberuntungan pada orang lain dan mengambil kemalangan dari orang lain. Jadi kita harus memahami hal ini. Jadi demikianlah harus kita memahami dharma itu. Demikian pula dan kualitas lain daripada Lang Tampa adalah ia selalu cemberut, ia selalu serius, dan ia tidak pernah ataupun banyak tersenyum. Adapun alasan ia tidak pernah tersenyum adalah karena ia selalu bermeditasi pada penderitaan dan masalah darah samsara, sehingga ia selalu tampak cemberut karena ekspresinya. Dan suatu ketika pelanya memberitahunya, ia memberitahu kepada Lang Tampa, orang-orang memanggilkan mengatakan kita, ia mengatakan kita adalah langtang cemberut. Anda selalu kelihatan cemberut, tidak pernah tersenyum, dan mereka memanggilnya sebagai langtang cemberut. Dan itu kayaknya tidak bagus. Dan kemudian ia menjawab, ketika Anda memikirkan penderitaan di 3 alam samsara ini, bagaimana ekspresi Anda? Apakah Anda bisa tersenyum? Inilah yang jawabannya. Jadi ia katakan, sebenarnya ia benar-benar sangat serius setiap saat. Bila mana kita benar-benar sangat serius akan penderitaan samsara ini, kita tidak kita sering mengatakan, oh iya, lautan samsara, tetapi di dalam batin kita yang terdalam, kita tidak merasakannya. Tetapi di sini adalah ia merasakannya sendiri dan benar-benar masuk ke dalam dirinya sendiri. Lubuk hatinya terdalam. Tetapi hal ini juga tidak mengatakan bahwa ia tidak pernah tersenyum sama sekali dalam kehidupannya. Terus dalam kehidupannya ia pernah tersenyum 3 kali. Ya, terdapat 3 kali ia tersenyum dalam kehidupan ini. Pertama, salah satu kali ia tersenyum ataupun tertawa adalah jadi suatu ketika ia bermeditasi, duduk bermeditasi, dan ada yang mempersembahkan persembahan mandala, jadi ada mandala di hadapannya.
dan kita membuat tumpukan-tumpukan mandala dari biji-bijian, dan ada juga membuat daripada dari batu permata, dan pada saat itu terdapat batu turquoise. Jadi turquoise itu di Tibet itu sangat penting sekali. Jadi diletakkan ada terdapat satu turquoise yang sangat besar yang diletakkan di tengah-tengah mandala. Dan kemudian pada saat itu seekor tikus datang menghampiri. Dan tikus ini menghampiri, dan saat itu ia melihat turquoise tersebut, dan tikus ini menginginkannya. Dan tikus itu ingin mengambilnya. Tetapi ia ketika mendorongnya, ia tidak dapat menggerakkannya karena turquoise itu sangat besar sekali. Dan kemudian ia memanggil seperti membunyikan bunyi-bunyi, dan kemudian kayak seperti memanggil temannya. Dan kemudian datang temannya, yang satu mendorongnya, satu menariknya, dan kemudian mengambilnya. Dan ketika melari tanpa melihat itu, ini ia merasa sangat aneh, dan pada saat itu ia sedikit tersenyum dan tertawa. Jadi ada salah satu kali ia tertawa. Saya tidak tahu tentang kali ketiga dan kedua ia tertawa. Saya tidak bisa menceritakannya pada Anda. Gese langring tanpa, cara ia mempraktekkan daripada mempertukarkan diri dengan orang lain, ia juga tidak hanya melakukannya di dalam batin saja, tetapi ia juga mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Dan ilustrasinya adalah pada suatu ketika ia memberikan ajaran Dharma pada kumpulan sangga. Kemudian ada seseorang datang, ia datang dengan seorang bayi yang baru lahir. Jadi dan pada saat ia datang, ia membawa bayi yang baru lahir tersebut. Dan kemudian ia meletakkan bayi tersebut pada paha Langring Tapa, dan ini adalah putramu, saya tidak bisa membesarkannya, kamu yang membesarkannya. Dan kemudian tidak mengatakan apa-apa, wanita itu meninggalkan sana. Dan kemudian orang-orang sangat gimana perasaannya, terkejut atau gimana, tetapi Langring Tapa itu tidak mempunyai berubah ekspresi apapun. Ia tidak melakukan apapun, ia benar-benar hanya menjaga dan merawat anak tersebut. Dan kemudian beliau mencari seseorang untuk memberikan susu dan membayarnya. Dan beliau memperlakukan anak itu seperti anak putranya sendiri, dan sampai anak itu tumbuh dewasa atau tumbuh besar. Dan ketika anak itu sudah tumbuh besar, dan orang tuanya datang dan berminta maaf. Dan apa yang dikatakannya adalah, kami mempunyai banyak anak-anak, dan banyak yang mati muda. Dan tidak ada cara. Dan menurut ramalan astrologi, maka saya harus dibesarkan orang lain untuk dibesarkan, kalau tidak bisa mati. Jadi tidak ada cara lain untuk melindungi anak kami, maka saya harus memberikannya kepada anak. Jadi tolong maafkan kami dan kembalikanlah putra kami. Dan Langring Tapa mengatakan, oke, itu adalah putra Anda, jadi Anda bisa mengambilnya, mengambil pulang. Jadi demikian yang ia sampaikan. Jadi ia selalu mengambil segala kesalahan dan kekalahan pada dirinya sendiri. Demikian juga, Gese Langring Tapa juga memiliki banyak sekali siswa-siswa yang luar biasa, seperti misalnya Gese Shapo Kangra, Gya Cakriwa, Ralok Cawa, dan yang paling penting, Ralok Cawa. Ia adalah merupakan murid lain daripada Langring Tapa, dan juga ada penermi daripada Sisila Sangpak,
Kalju Kungpo Nerjur. Jadi sini ceritanya adalah ketika Kalju Kungpo Nerjur pergi ke India, beliau pergi ke Lama Bodhgaya dan kemudian memohonnya untuk memberikan sila kebiksuan. Dan Lama Bodhgaya mengatakan kepada saya tidak dapat menjadi kempo Anda. Saya seorang India, saya tidak bisa menjadi kempo Anda. Jadi Anda harus pergi ke Tibet dan di Rangri. Di sana terdapat saya bawa keemasan emanasi dari budak-budak Amitabha. Jadi ambillah penampisan penuh daripadanya dan sesuai petunjuk maka Kungpo Nerjur kembali ke Tibet dan ia pergi ke Langtangpa dan pada saat itu Langtangpa berusia 40 tahun dan beliau adalah merupakan kepala untuk upacara penabisan itu dan Kungpo Nerjur adalah merupakan murid daripada Langtangpa. Demikian juga ia mempunyai seorang murid Geshe Sapo Gangpa. Ia adalah merupakan seorang Geshe yang sangat terkenal. Dan ia mengatakan bahwa Langtangpa memiliki bodhicitta yang sangat besar sekali. Ia memiliki bodhicitta yang sangat luar biasa sekali. Seseorang seperti saya, bila mana untuk orang-orang yang membantu saya, maka saya mampu untuk mengorbankan diri saya. Tetapi bagi orang yang mencelakai saya, maka saya tidak mampu untuk mengorbankan diri saya. Tetapi seseorang seperti Langtangpa, apakah orang yang mencelakai dia ataupun orang yang membantu ia akan mampu untuk mengorbankan dirinya untuk siapapun juga. Dan dengan demikian, Geshe Langtangpa memiliki bodhicitta yang sangat luar biasa sekali. Jadi ia memiliki kekuatan cita kasih, welas asih, dan bodhicitta yang sedemikian kuat. Bukan hanya Geshe Langtangpa memiliki cinta kasih, welas asih, dan bodhicitta, dikatakan bahwa areal di mana di dalam pagar di sekitar wilayah Langtangpa dikatakan bahwa di dalamnya tidak akan ada binatang yang akan saling mencelakai satu sama lainnya. Ketika Langtangpa menghabiskan waktunya untuk bermeditasi, memperdoakan diri, dan ketika akan meninggal dunia, ia berdoa semoga saya terlahirkan di alam neraka untuk membantu makhluk hidup. Tetapi mungkin hal itu tidak terpenuhi. Karena apa yang terjadi adalah saya hanya melihat penglihatan murni. Jadi saya tidak akan terlahirkan di neraka. Jadi kebanyakan daripada kita tidak ingin terlahirkan di alam neraka, tetapi ia justru ingin terlahirkan di alam neraka. Dan pada akhirnya, pada usia 70 tahun, di tahun 1123, ia meninggal dunia. Dan pada saat hari ia meninggal dunia, terdapat seorang wanita tua yang tinggal dekat dengan wihara Langtang dan datang ke wihara Langtang dan mengelilingi wihara tersebut ataupun melakukan kora untuk wihara tersebut. Dan apa yang terjadi adalah ia mengatakan, ada yang terjadi di sini. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Ada yang aneh. Kenapa? Karena dulu di sini di Langtang, serigala tidak membunuh domba dan elang tidak akan mencelakai burung lain. Dan pagi hari ini, ketika saya di Langtang, saya melihat seekor elang membawa seekor burung. Kelihatannya Langtangpa sudah tidak ada di sini lagi. Sang lama mungkin sudah meninggal dunia katanya. Alasannya ia mengatakan karena ia belum tahu bahwa Langtangpa sudah mangkat. Dan oleh sebab itu, pada saat ia datang ke sana, dan ia melihat kejadian seperti itu.
Dan ia mengatakan sebelumnya tidak ada, saya bisa merasakan bahwa Long Nithampa sudah meninggal dunia karena saya melihat seekor burung membawa pergi seekor burung. Jadi dia benar-benar dikatakan bahwa semua orang mengetahui bahwa bahkan makhluk binatang di dalam pagarnya tidak akan saling mensekainya. Jadi kemudian terdapat stupa peninggalannya. Jadi ini adalah gambar stupanya. Stupa untuk memperingati daripada ini masih ada di Wihara Langtang. Jadi dikatakan bahwa siang dan malam dewa dan manusia mengelilingi daripada stupa. Jadi dikatakan bahwa orang dan dewa juga mengelilingi stupa ini. Jadi Geshe Sangsung melihat bahwa jika mereka masing-masing mengelilingi pagoda tersebut, jika melihat bahwa jika bayangan manusia jatuh pada dewa, maka orang itu akan memiliki obstacle umur pendek. Jadi oleh sebab itu maka ia membuat aturan bahwa manusia dapat mengelilingi stupa tersebut sampai tengah hari, dan mulai dari tengah hari itu sampai malam hari para dewa dan roh yang dapat mengelilinginya, dan ia membuat aturan demikian ini, dan aturan ini masih berlaku di wihara tersebut. Jadi terdapat pengumuman di atas pintu. Apa yang dikatakan di sini adalah ditempelkan di sini. Jadi di sini dituliskan manusia hanya dapat mengelilingnya dari fajar sampai siang hari, tengah hari, dan setelah itu dewa dan para roh yang akan mengelilingnya, dan kita harus memberi kesempatan itu. Jadi inilah praktek yang dilakukannya. Jadi di masa yang akan datang, bila mana Anda mendengarkan ajaran ini, bila mana Anda memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mempunyai kesempatan untuk pergi ke sana, pergi ke Wihara Langtang, dan pergi ke stupa daripada Long Nithampa, dan berdoa di sana, saya rasa akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan bodhicitta, karena ia benar-benar adalah hidup dalam bodhicitta. Jadi saya rasa kalau kita membuat doa di sana akan dapat mengembangkan bodhicitta. Jadi inilah tujuan saya menunjukkan Wihara Long Nithampa dan juga stupanya. Berikutnya adalah saya akan menceritakan cerita hantu kepada Anda. Cerita hantu ini adalah ini bukanlah satu cerita hantu yang tidak terkait, ia masih terkait dengan ajaran kadang. Seperti saya sudah menyampaikan bahwa Long Nithampa banyak memiliki murid-murid, Geshe Sarhicampa dan Cakriwa. Gya Cakriwa. Dan diantaranya adalah Gya Cakriwa. Dan Cakriwa adalah sangat penting sekali untuk Kajupat. Karena alasannya adalah beberapa guru-guru Kadampa yang Gampopa ikuti belajar daripadanya. Salah satu yang paling penting adalah Gya Cakriwa. Jadi oleh kita katakan bahwa Dhamma Kaju berasal daripada Kadampa Mahamudra, dan Gampopa mendapatkan ajaran Kadampa daripada Gya Cakriwa. Jadi Gya Cakriwa adalah merupakan orang yang perlu kita ingat. Karena orang-orang mengatakan bahwa Kajupa adalah merupakan Kaju Mahamudra Kajapa. Jadi siapa Geshe yang mengajarkan ajaran itu, yang maka kita harus menjawab Gya Cakriwa. Jadi kita perlu mengingat nama itu. Jadi itulah sebabnya
Anda harus mengingat nama ini dan supaya Anda tidak melupakannya. Jadi terdapat cerita yang luar biasa daripada cerita ini. Mohon Anda menikmati. Jadi bagaimanapun juga, Gya Sakriwa adalah menurut cerita atau sejarah guru-guru Kadapa, ia lahir di Kham. Tetapi banyak cerita pembebasan mengatakan ia dilahirkan di Pempo. Jadi terdapat dua catatan, tetapi kebanyakan yang mengatakan bahwa ia lahir di Kham. Jadi itulah yang dikenal orang pada umumnya. Dan bagaimanapun juga, ayahnya meninggal pada saat ia masih sangat kecil sekali. Dan kemudian ibu dan ia saja yang tersisa. Sesungguhnya ia juga memiliki 6 kakaknya. Ya, ia mempunyai 6 orang kakak, cowok cewek, dan semuanya sudah meninggal dunia. Dan ketika semuanya mereka meninggal itu, maka jadi kita lihat ayahnya meninggal, anak-anaknya meninggal, dan mereka berpikir bahwa ibunya mungkin adalah seorang monster atau iblis ataupun nenek sihir begitu. Jadi ada orang-orang menceritakan itu. Jadi setiap orang di area itu mengatakan bahwa ia adalah seorang nenek sihir. Dan setiap malam ibunya akan menghilang dan tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ia hanya lenyap begitu saja. Dan sang anak itu mulai bertanya-tanya, ibu saya agak aneh, apa yang ia lakukan? Dan suatu ketika, ia pura-pura tertidur. Dan kemudian sekitar tengah malam, jam-jam 1 gitu, dua wanita besar berwarna merah dengan muka yang menyeramkan datang dan memintanya, ibunya, ayo datang bersama kita. Dan mamanya, dan apa yang dilakukan ibunya, terdapat sebuah kotak besar. Jadi dan kemudian masuk ke dalam, naik ke kotak tersebut, dan kedua wanita itu, satu menarik dari depan dan satu mendorong dari belakang. Dan ia kemudian terbang menembus dinding, seolah-olah dindingnya tidak ada di sana. Jadi ia hanya terbang begitu saja. Ia terbang hanya begitu saja. Dan beberapa saat kemudian, dan anak itu tertidur, dan waktu ia bangun, ibunya sudah balik. Jadi ia tidak tahu ibunya sesungguhnya pergi kemana. Nah, malam berikutnya, ia berpikir, ibunya memang benar-benar agak aneh. Jadi saya harus benar-benar mentahu dengan jelas ia sesungguhnya pergi kemana. Jadi ia bersembunyi di dalam kotak kayu tersebut dan tidak bergerak, diam-diam menunggu, dan sampai malam hari dua wanita itu datang lagi, memiliki percakapan yang sama, yaitu, ayo ibu, sudah boleh berangkat. Dan ibu itu juga menunggangi kotak itu dan terbang. Kotak kayu itu dan terbang. Mungkin kotak itu mungkin agak berbeda dari kemarin karena sudah ada berat, bukan ada satu orang lagi, maka kotak itu mengeluarkan suara cicik begitu, mencicik. Dan karena menjadi lebih berat, berarti biasanya bisa terbang agak tinggi, jadi karena hari ini lebih berat, jadi terbangnya tidak bisa tinggi. Maka ibunya mengatakan, malam ini kenapa kuda ini tidak berjalan dengan baik, tidak bertenaga. Jadi
akhirnya mereka sampai di suatu tanah perkuburan. Dan di sana ia melihat banyak sekali wanita-wanita yang menunggu duduk di sana. Kita sering mengatakan dakini bukan biasanya, tetapi dia dulu mengatakan dakini. Jadi itu adalah seperti para nenek sihir atau seperti sesuatu yang negatif. Jadi di India itu dakini itu adalah sesuatu yang menakutkan, tetapi sampai di Tibet itu adalah sesuatu yang lebih bagus dan agung. Jadi karena mereka itu adalah nenek sihir, jadi mereka itu sangat mengerikan. Kalau tidak senang mereka bisa menyantet orang. Jadi di sana banyak sekali dakini-dakini yang menunggu. Jadi ternyata ibunya ini adalah merupakan pemimpin daripada dakini ini. Jadi kotaknya itu berada di tengah. Jadi sama seperti singgasananya. Jadi ia duduk di tengah-tengah daripada wanita-wanita tersebut. Jadi semua orang mengelilinginya, duduk mengelilinginya. Jadi pada saat itu mereka membawa mayat seorang pemuda, mengambil seorang mayat pemuda dan mengadakan pesta perjamuan sebagai makanan pesta perjamuan, lalu menghancurkan tengkoraknya dan mempersembahkan otak ataupun tengkoraknya kepada ibunya. Dan tetapi pada saat itu sang ibu mengatakan, saya ketinggalan sendok saya di rumah. Jadi ia ingin memakan otak pemuda itu bukan. Jadi ia mengatakan otaknya ketinggalan, sendoknya ketinggalan, sama seperti mau makan es krim bukan, mau makan otaknya. Jadi saya melupakan sendok di rumah. Dari kemudian seorang wanita di samping mengatakan, ibu, bunda, urutkan tanganmu yang panjang itu sudah oke. Dan begitu mengikatnya, maka sang bunda duduk di atas kotaknya dan tidak bergerak, dan kemudian mengulurkan tangannya semakin jauh, sangat panjang sekali, sampai akhirnya tangannya mencapai rumahnya dan mengambil sendoknya dari rumahnya. Dan kemudian makan otak pemuda tersebut, mayat tersebut. Dan semua ini dilihat oleh putranya di dalam kotak tersebut. Dan saat fajar menyingsing, para wanita ini semua pergi, dan ibunya juga menunggangi kotak itu kembali ke rumahnya. Dan kemudian balik ke ranjangnya dan tertidur. Dan kemudian anak itu secara hati-hati perlahan keluar daripada kotak dan kembali lagi ke tempat tidurnya sendiri. Dan beberapa hari kemudian tidak ada kejadian apapun. Dan kemudian suatu ketika ibunya jadi di atas ya, lantai 2, dia lagi membuat suatu alat dengan benang, dengan setas benang, lalu kayak merajut begitu, dan pada saat itu benangnya jatuh ke bawah dan anaknya berada di bawah, dan sang ibu berkatakan, bawakan wol saya, benang saya ke atas, dan anak itu keceplosan mengatakan, keceplos ya berkata, "Ma, panjangkan tanganmu saja, sudah oke, renggangkan tanganmu saja. Kamu panjangkan tanganmu saja." Ibunya begitu mendengar itu menjadi sangat marah sekali dan menyadari bahwa beliau, dia adalah seorang katakanlah nenek sihir,
nenek sihir ya oke, dakini apa oke, ya bagaimanapun juga oke nenek sihir. Dan ia juga takut bahwa ia menyebarkan berita ini dan kemudian menjambak rambut anaknya dan menggoyang-goyangnya. Dan kemudian anaknya itu langsung berubah menjadi seekor anjing. Ya, anaknya berubah menjadi seekor anjing. Nah, walaupun tubuhnya adalah seekor anjing, tetapi hatinya masih adalah hati ataupun batin anak tersebut. Jadi ia benar-benar sangat menderita sekali. Jadi ia berpikir, begini terus-menerus, lebih bagus saya bunuh diri cemplung ke sungai saja. Jadi ia pergi ke tepi sungai, ingin bunuh diri, dan ia banyak sekali orang-orang berbicara tentang Laring Tampa, bagaimana kekuatannya, kualitasnya, betapa hebatnya dia dan sebagainya, dan ia mendengarkan demikian banyak itu. Lalu ia berpikir, kalau saya bertemu dengan guru besar ini, begitu kualitasnya baik, kekuatannya, cinta kasih belas asihnya demikian besar, bila mana saya bisa bertemu dengannya, mungkin saya bisa terbebaskan daripada tubuh anjing ini dan kembali berubah menjadi manusia. Dan oleh sebab itu, maka ia bertekad untuk bertemu dengan Laring Tampa. Di dalam sejarah Kadampa menceritakan bahwa anjing ini mengikuti para pedagang ini ke Ucang ya. Saat itu GC Laring Tampa sudah tahu bahwa ia akan datang dan ia menyuruh atendennya atau pelayannya, kamu hari ini buatkan satu torma, lalu taruh di samping. Lalu pelayannya itu mempersiapkan torma dan meletakkan di sampingnya. Dan pada saat sore menjelang, Laring Tampa berkata, coba pergi keluar dan lihat apakah ada orang yang datang. Pelayan itu pergi melihat dan tidak ada satu orang pun. Tetapi ia melihat seekor anjing yang berlari ke sini, yang tertutup dengan debu. Lalu ia berkata, tidak ada orang, tetapi ada anjing yang tertutup debu yang lari ke sini. Laring Tampa berkata, oke, mari kita keluar. Lalu beliau memakai topinya, lalu mengambil torma dan pergi keluar. Pada saat ketika Laring Tampa keluar, maka anjing itu juga sampai di depan pintu. Dan pada saat itu sang lama melemparkan torma ini ke anjing itu, ya, ke tubuh anjing tersebut. Dan pada saat detik itu juga tubuhnya seketika berubah menjadi tubuh manusia kembali. Lalu anak laki-laki tersebut merasa sangat bahagia sekali dan menimbulkan satu devosi dan keyakinan yang sangat besar sekali. Dan karena tidak ada siapapun yang dapat menyelamatkannya, karena dia yang telah menyelamatkannya, maka ia berkeyakinan sangat besar sekali dan tinggal bersamanya sebagai pelayan, dan akhirnya menhabiskan dan memberinya sila sumpah ke biksuan. Lalu Laring Tampa berkata, masih ada satu halangan yang akan menimpa kamu, jadi belum lalu apapun yang akan Anda lakukan tidak boleh rahasiakan daripada saya. Jadi kamu tidak boleh melakukan sendiri. Semuanya harus beritahukan kepada saya. Itu pesan dari Laring Tampa kepadanya. Dan kemudian tidak lama setelah itu, ibunya mendengar bahwa ia telah pergi ke Laring Tampa dan tubuhnya telah berubah menjadi menjadi tubuh manusia. Lalu ia berkatakan, tidak bisa begini, ia harus mencelakai lagi. Lalu ia kembali lagi membacakan mantra di kotak kayu, dan kemudian kotak itu ditutup dengan baik. Sesudah ditutup baik, ia memberikan kepada seseorang yang akan pergi ke Pempo dan mengatakan, Anda tolong berikan kotak ini pada putraku. Ia sekarang sedang belajar Dharma dengan Laring Tampa. Jadi di dalamnya, katakanlah, itu adalah dukungan untuk kehidupannya, adalah yang mendukung kehidupannya. Jadi orang itu
sampai ke Pempo dan pergi menemui Larintapa. Sebelum pergi menemui Larintapa, memberikan kota ini kepada putranya dan menyampaikan pesan daripada ibunya. Begitu melihat kotanya, walaupun kota itu sangat kecil sekali, tetapi itu sangat berat sekali. Ketika ia mengangkatnya, tangannya juga terseret ke tanah. Karena sangkit beratnya, itu tidak bisa diangkat. Ia bertanya-tanya, apa yang ada di dalamnya? Jadi anak muda biasanya mempunyai perasaan ingin tahu yang besar, bukan? Jadi ia berpikir untuk membukanya. Ketika akan membukanya, ia ingat bahwa Larintapa memberitahunya apapun yang ia lakukannya harus memberitahunya dulu. Jadi ia segera pergi ke Larintapa dan menyampaikan bahwa ibunya memberikan ia satu kotak, harus bagaimana. Dan saat itu ia juga dan pada saat itu Larintapa mengenakan jubah dharmanya, melepaskannya, diberikan kepadanya, dan kemudian ia memberikannya dan berkata, pakailah jubah ini, dan setelah itu barulah buka kotak tersebut. Setelah mengenakan jubah dharma tersebut, kemudian membuka kotak tersebut, tidak terbayangkan begitu membuka kotak tersebut, kilat dan guntung menyambar-nyambar. Jadi 9 sambaran kilat dan guntur menyambar petir ya, petir menyambar 9 ya. Dan sehingga bangunan dan semua barang ada di sana terbakar. Tetapi anak ini karena mengubahkan jubah dharma sang lama, ia tidak terluka sama sekali. Tetapi di luar di atas jubah dharma itu seperti misalnya ada logam cair yang berkumpul di atas jubah dharma seperti mentega cair begitu. Jadi jubah itu masih ada di wihara Langkang, masih dapat ditemukan di sana. Jadi kemudian Larintapa berkata, sekarang kamu sudah bebas dari rintangan, dan memberinya instruksi. Kemudian beliau juga menyadari kekosongan dan belas asih dan menjadi salah satu murid utama. Jadi putra yang kita bicarakan itu adalah siapa? Yaitu Gya Cakriwa. Dia adalah Gya Cakriwa. Kisah ini berasal dari sejarah Sisila Kadampa, dan juga dalam kisah pembebasan Raucawa juga ada. Tetapi keduanya sedikit berbeda. Menurut cerita pembebasan Raucawa, siapa yang mengubahnya ke bentuk manusia adalah Raucawa. Tetapi sebagian besar akun mengatakan itu adalah Larintapa yang mengubah dia menjadi dari tubuh anjing menjadi tubuh manusia. Jadi dari di sini jadi di dalam sejarah Kadampa yang menceritakan hal ini. Jadi di bagaimanapun juga, jadi gimana pun kita telah menceritakan cerita ini. Jadi ketika kita berbicara tentang mempertukarkan diri kita, itu bukanlah suatu praktik yang mudah. Tetapi ketika kita berbicara tentang menukarkan diri kita, itu tidaklah lepas dari kita. Jika orang tua kita, pasang hidup kita, anak-anak dan lain sebagainya, jadi hari ini mungkin cerita ini kita sudah banyak cerita, jadi hari ini mungkin sampai di sini saja, kita akan dedikasi saja.